Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, saya Evan Sari. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 bidang studi pendidikan fisika di Universitas Malikus Saleh. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan rekaman praktik pembelajaran untuk kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 yang bertempat di SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Barat. Berikut praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selanjutnya, Bapak pengen mengecek kehadiran untuk pembelajaran hari ini. Adakah yang tidak masuk untuk pembelajaran hari ini? Siapa ketua kelasnya? Siapa? Ibu Rasana ya? Ibu Rasana, adakah temannya yang tidak masuk hari ini? Ada semua ya? Baik. Anak sekalian yang Bapak banggakan, Bapak pengen bertanya, siapa yang ingin menjadi orang yang berhasil di masa depannya? Angkat tangannya. Alhamdulillah. Jadi semuanya ingin menjadi orang yang sukses. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan biar kita menjadi orang yang sukses? Berusaha. Baik. Siapa yang bilang? Ya, berusaha. Berusaha. Apa lagi? Siapa? Belajar bersungguh-sungguh. Nah, anak sekalian yang Bapak banggakan, secara umum ada 3 faktor penentu keberhasilan seseorang. Ya. Nah, ketiga faktor ini semuanya sudah masuk tadi yang disebutkan tadi. Ada yang berdoa, ada yang berusaha, ada yang belajar, ada yang sungguh-sungguh. Ini semuanya sudah masuk ke dalam kategori ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah intelligent person. Berdasarkan hasil penelitian, orang yang selalu mendapat ranking 1, orang yang selalu mendapat juara 1, ternyata tidak menjamin dia sukses di kemudian hari. Mengapa? Karena yang namanya IQ itu ada 20% penentu keberhasilan seseorang. Nah, yang 80% apa? Nah, ini dia. Ternyata yang paling dominan, yang paling besar menentukan keberhasilan seseorang adalah IQ dan SQ. Jadi sekali lagi ya Pak mengajak kalian semua ya untuk terus yang namanya terus berlatih dan terus untuk meningkatkan yang namanya EQ atau EQ, emotional quotient, dan memperkuat yang namanya SQ dengan cara membiasakan diri taat dalam menjalankan ajaran agama agar kita menjadi orang sukses. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya Bapak pengen ya mengingatkan kalian semua tentang materi tentang pelajaran yang pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang pengulangannya, siapa yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, silakan ada yang bisa. Oke, siapa namanya? Sania. Sania, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Bab 5 sudah kalau. Oke, poin-poinnya saja.
apa yang dipelajari di bab 5? Perbedaan suhu dan kalor. Perbandingan skala padat dan termometer. Selain yang sudah disebutkan oleh Sania, apa saja? Pemuaian dan penyusutan. Tentang pemuaian dan penyusutan. Baik, ya, terima kasih ya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, sebelumnya kita sudah melakukan yang namanya pre-test ya. Kita sudah melakukan pre-test terhadap pembelajaran hari ini. Nah, anak sekalian yang banggakan, hari ini kita akan belajar sub materi yang namanya puisi dan perpindahan kalor. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran kali ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap suhu benda. Baik, anak sekalian yang Bapak banggakan, ternyata kita belajar fisika itu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Termasuk kita juga belajar pada hari ini, yaitu tentang fungsi dan perpindahan kalor, ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui bagaimana penerapan, bagaimana aplikasi fungsi dan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini gambar apa nih? Telur. Oke, kalau yang sebelahnya gimana? Telurnya sudah netas ya? Ya. Ada itu airnya tidak? Tidak. Inilah yang namanya penetasan telur menggunakan prinsip apa? Kalor atau perpindahan kalor. Ini penerapan yang pertama. Baik, anak sekalian yang Bapak banggakan, ya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan bentuk kelompok. Ya. Nah, untuk kelompoknya kita samakan dengan kelompok yang sebelumnya. Sekarang Pak kasih waktu maksimal 2 menit ya, maksimal 2 menit untuk bergabung di dalam kelompoknya. Oke, silakan. Anak sekolah yang Bapak banggakan, biar belajar kita pada hari ini terarah, ya, Bapak ingin membagikan yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, sekarang Pak bagikan ya. Ini tadi kelompok 1 ya. Langsung kelompok 3. Ya. Ini kelompok 6 ya. 6. Kelompok 6 4 orang ya. 4 orang. Oke. Jadi silakan dilihat dan dibaca LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Seperti biasa ya, yang paling atas itu adalah nama kelompok. Jadi silakan nama kalau kelompok 2 tulis kelompok 2. Kemudian di bawahnya ada anggota kelompok. Ya. Jadi teruskan kalau ternyata ada yang 4, ada yang 5. Jadi silakan tulis anggota kelompoknya sesuai dengan yang ada di dalam kelompoknya. Nah, di bawahnya ada petunjuk pengerjaan. Ada petunjuk pengerjaan LKPD, itu ada 5. Jadi silakan dibaca. Silakan anak sekalian kalau misalkan ada yang ingin bertanya berkaitan dengan LKPD ya, sebelum nanti Bapak akan menunjukkan video pembelajaran kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sudah paham semua. Oke. Ini ada pertanyaan, silakan. Mau nanya nomor 2, maksud Ya. dari persamaan jumlah kalor itu apa ya? Nah, persamaan yang dimaksud di sini adalah sama dengan rumus. Jadi kalian diminta untuk menuliskan rumusnya.
Rumus apa? Rumus jumlah kalor. Nah, maksud jumlah kalor di sini adalah kalor secara keseluruhan atau kalor total, ya. Apa? Yaitu untuk mengubah es menjadi uap air. Baik, sekarang Pak putar dulu videonya ya. Mana apabila sebuah zat dipanasi secara terus-menerus? Misal kita memiliki sebongkah es. Ketika es dipanaskan, apa yang terjadi? Mencair? Apakah langsung seperti itu? Berapa suhu es? Apakah es itu mencair di suhu di bawah 0 derajat Celcius? Lalu apa yang terjadi sebenarnya ketika es misalnya berada pada suhu negatif 10 derajat Celcius dipanaskan? Langsung mencair? Nah, apabila kita telusuri secara lebih lanjut, dengan sederhana ada dua pengaruh kalor, yaitu yang pertama adalah menyebabkan kenaikan suhu, yang kedua adalah perubahan wujud zat. Dalam kondisi sebelumnya, es yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius akan naik, kemudian baru berubah wujud. Apabila kita memanaskan 1 gelas air dalam panci dan 2 gelas air dalam panci yang lain, dipanaskan di atas kompor dengan panas yang sama, manakah air yang lebih cepat panas? Sekarang misalnya dengan 2 panci dengan isian yang sama 1 gelas. 1 dipanaskan dengan api kecil dan 1 dipanaskan dengan api besar. Mana yang lebih cepat mendidih? Kita tahu bahwa air yang mendidih idealnya itu di suhu 100 derajat Celcius. Mana yang lebih cepat mendidih? Nah, pertanyaan yang terakhir. Kalau kita memanaskan air dan minyak dengan massa yang sama dan kompor dengan panas yang sama, manakah yang lebih cepat? Atau jangan-jangan keduanya mengalami kenaikan suhu yang sama? Baik, anakku sekalian yang Bapak banggakan, jadi tadi sudah sama-sama kita tonton ya, kita amati video tentang fungsi dan perpindahan kalor. Nah, kalau kalian perhatikan video tadi, ada banyak permasalahan ya, permasalahan yang dibahas ya dalam video itu. Nah, salah satunya apa? Misalkan kita masak air ya, kita masak air, misalkan satu airnya misalkan 1 gelas, satu airnya kita masak 2 gelas. Kompornya sama, pada kompor yang sama, kalori yang diberikan sama, cuma yang membedakan ada yang 1 gelas, ada yang 2 gelas. Kira-kira yang mana yang cepat mendidih? Ada sekalian yang Bapak banggakan. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik misalkan yang ada di LKPD, yang ada dalam LKPD ini maupun yang sudah yang dibahas juga yang ditanyakan dalam video tadi, Bapak yang persilakan kepada kalian untuk mencari informasi ya, untuk menggali informasi dari berbagai sumber ya. Silakan nanti kalian buka buku fisikanya ya. Kalau kita punya buku ini ya, fisika penerbit Erlangga, penulisnya Kainan, atau bisa juga membuka buku-buku lain yang relevan yang berkaitan dengan materi kita. Nah, selanjutnya juga Pak kasih kebebasan kepada kalian. Bagi yang punya paket, yang punya jaringan, silakan browsing di internet.
namanya penilaian. Bapak ambil ke penilaian atau asesmen. Nah, penilaian yang akan Pak ambil pada pertemuan hari ini, ya pada saat pembelajaran ini ada dua, yaitu penilaian sikap spiritual. Kemudian Bapak juga mengambil penilaian diskusi atau presentasi. Nah, berkaitan dengan itu, jadi Pak minta kepada kalian untuk berpartisipasi aktif ya dalam pembelajaran, dalam diskusi pada hari ini. Jadi kelompok 3 ya, kelompok 3. Nanti bisa bagi tugas ya, bagi tugas. Misalkan ada yang mencari nomor 1, biar cepat ya. Mencari nomor 2-nya siapa? Ya. Oke, silakan ya dilanjutkan ya. 1, 3 tadi 5 ya. Kelompok 6. Nah, ini kelompok 6 semuanya perempuan ya. Hanya kelompok 6 yang perempuan, yang lainnya ini ya. Oke, baik. Apa-apa ya? Hati-hati ya. Oke, silakan. Ini cepat ya, sudah nomor 2 ya. Silakan dilanjutkan ya. Ini tadi kalau nggak salah di kelompok 4 ya. Iya, Pak. Baik, ya, apa? Peristiwa sinar matahari sampai ke bumi itu termasuk perpindahan kalau secara konveksi atau radiasi, Pak? Apakah sinar matahari ya? Sampai ke bumi ini perbedaan kalau secara radiasi atau secara konveksi. Terus katakanlah ini misalkan matahari, ya. Ini misalkan bumi. Nah, antara matahari dan bumi ini ada yang namanya apa? Tadi dijelaskan dalam video. Ruang hampa. Ada namanya ruang hampa udara. Ruang hampa, ya. Ruang hampa udara. Ya. Nah, kemudian apakah dia tiba-tiba langsung menyampai ke bumi? Sedangkan di bumi ini ada namanya bagian-bagian dari bumi. Ada yang namanya atmosfer. Ada yang namanya atmosfer. Nah, setelah kita pahami fakta ya, fakta perpindahan kalau sinar matahari sampai ke bumi, kita akan tahu bahwa dari matahari sampai ke atmosfer bumi ini yang namanya perpindahan kalor secara radiasi tanpa melalui perantara. Nah, dari atmosfer bumi sampai ke permukaan bumi ini yang namanya perpindahan kalor secara konveksi. Kenapa minyak lebih cepat panas dibandingkan air? Minyak itu lebih cepat mendidih, lebih cepat panas dibandingkan air. Walaupun ukurannya sama. Yang ini yang dimaksud si sulfat tadi ini adalah minyak sayur ya, minyak goreng ya, sayur ya, bukan minyak yang lain ini maksudnya. Jadi kompornya sama, ukurannya sama. Yang mana yang lebih cepat mendidih, mana yang lebih cepat panas? Jawabannya adalah minyak. Ya. Mengapa? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Mengapa minyak lebih cepat panas dibandingkan air? Jawabannya karena massa jenis karena kalau jenis minyak lebih kecil dibandingkan kalau jenis air. Artinya apa? Bahwa yang namanya kalau jenis itu dia berbanding lurus atau berbanding lurus atau sebanding dengan kalau yang dibutuhkan. Nah, maksud dari berbanding lurus atau sebanding itu artinya ini, semakin kecil kalau jenis suatu zat, maka semakin kecil juga kalau yang dibutuhkan. Atau sebaliknya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu kalau jenis? Ya, apa itu kalau jenis?
Nah, karena dari situ adalah kalori yang dibutuhkan oleh 1 kilogram zat ya untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Ini gimana? Sudah selesai belum? Oke, satu lagi ya. Satu lagi, silakan dilanjutkan. Ini kelompok ini sudah belum? Sudah selesai. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok tadi berapa tadi kelompok ini? Kelompok 5 satu lagi. Ini gimana? Kelompok berapa nih? Sedikit lagi ya. Hingga finishing nomor 5. Ini sudah selesai juga belum? Sedikit lagi. Baik, untuk kelompok yang maju, mana ini? Ini sudah selesai semua. Minta yang depan 4 saja nih, kelompok berapa nih? Kelompok 4. Silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan, langsung saja sebelum kami membacakan atau memaparkan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Abdul Muzamil sebagai moderator, di sebelah saya Siti Diana sebagai referent, kemudian di sebelahnya lagi Rizka Ilahi sebagai penyanyi utama, selanjutnya Dini Anjani sebagai anggota, dan yang paling ujung Muhammad Asyaf sebagai anggota. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada teman kami Rizka Ilahi untuk membacakan atau memaparkan hasil kerja kelompok kami. Kepadanya kami persilakan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, variabel-variabel yang mempengaruhi besar kalor ada 3, yaitu 1. Massa atau M, 2. Kalor jenis benda atau C, 3. Perubahan suhu atau delta T. Nomor 2, persamaan jumlah kalor untuk mengubah S menjadi uap air adalah IT sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3 ditambah I4 ditambah I5, di mana I1 sama dengan M dikali CD dikali delta T, I2 sama dengan M dikali L, I3 sama dengan M dikali CA dikali delta T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Perdana Putra dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Bisa sebutkan contoh perbedaan kalor secara produksi? Bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu? Bagaimana pengaruh kalor terhadap tulisan? Contoh perbedaan kalor secara konduksi diantaranya adalah 1. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menunggu perebusan air. 2. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. 3. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Pengaruh kalor terhadap suhu yaitu suhu akan naik jika menyerap kalor dan turun jika melepaskan kalor. Semakin lama pemanasan, artinya kalor yang diterima air semakin besar dan suhu air semakin tinggi. Pengaruh kalor terhadap suatu benda selain mengubah suhu, tetapi juga perubahan wujud benda yang membutuhkan terdiri atas mencair, menguap, dan menyimpling. Baiklah teman-teman yang saya banggakan, demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya presentasi untuk pembelajaran hari ini. Dan kalau Pak lihat presentasi diskusi dan presentasi untuk pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar. Dan Pak lihat juga hampir semuanya mayoritas
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Sekarang yang Bapak banggakan, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan, ya. Kita akan membuat kesimpulan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kesimpulan yang kita buat, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan yang pertama? Ada? Oke. Ini tadi Nadine ya? Oke, silakan Nadine. Pengaruh kalor terhadap suhu ada dua. Yang pertama, suhu akan naik jika menyerap kalor. Semakin lama pemanasan, artinya kalor yang diterima air semakin besar dan suhu air semakin tinggi, sehingga besarnya kalor yang diberikan pada sebuah benda sebanding dengan kenaikan suhu benda itu. Yang kedua, suhu akan turun jika melepas kalor. Semakin sebentar pemanasan, artinya kalor yang diterima air semakin kecil dan suhu air semakin rendah, sehingga besarnya kalor yang diberikan pada sebuah benda menurun dengan menurunnya suhu benda itu. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk Nadine. Silakan Bapak Bupati. Kalor mengaruhi benda. Kalor memiliki pengaruh besar terhadap bukti benda. Ketika benda menerima kalor, partikel-partikel di dalamnya bergerak lebih cepat, menyebabkan kenaikan suhu dan perubahan wujud, seperti dari padat ke cair atau dari cair ke gas. Sebaliknya, pengurangan kalor dapat menyebabkan benda mengalami perubahan sebaliknya, seperti dari gas ke cair atau dari cair ke padat. Proses ini disebut perubahan fase dan merupakan manifestasi dari prinsip bahwa kalor mempengaruhi gerak dan jarak antar partikel dalam suatu benda. Baik, berikan aplaus juga untuk Nadine. Silakan Rizky Amelia. Bunyi azas Black adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih rendah sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Persamaan azas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Baik, berikan aplaus untuk Rizky Amelia. Baik, anak sekalian yang Bapak banggakan, berikutnya kita akan melakukan refleksi ulang pembelajaran. Ya, jadi sebelum kita akhiri, kita akan melakukan refleksi dulu. Dan untuk refleksi ini, Pak minta perwakilan saja ya, perwakilan saja, nggak seluruhnya yang yang melakukan refleksi. Oke, refleksi yang pertama, siapa yang mau nih? Nah, oke, siapa namanya? Pak Lisa ya. Pak Lisa, gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Pak Lisa, silakan. Perasaan saya senang karena bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan metode nonton video dan diskusi kelompok. Nurasana, adakah hal-hal baru yang ditemukan Nurasana selama pembelajaran hari ini? Jadi, hal-hal baru yang saya temukan dalam pembelajaran hari ini, mulai dari pembelajaran yang menggunakan PowerPoint yang mempermudah kami dalam memahami, ada diskusi, ada kelompok yang mempermudah kami untuk berdiskusi juga. Baik, anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita hari pembelajaran, Bapak pengen mengingatkan kita tentang pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan proses atau melakukan ulangan harian terhadap materi pembelajaran pada hari ini. Baik, anak sekalian yang Bapak banggakan, mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya mengakhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.